tentang penyusunan Al-Quran tadi Ustadz. Ustadz tadi sampaikan di masa tabi'in Ustadz ya. Di masa tabi'in artinya sudah berlangsung berapa puluh tahun atau mungkin ratusan tahun. Bagaimana proses atau mekanisme penyusunan itu sehingga bisa urut dari Al-Baqarah sampai An-Nas gitu Ustaz? Apakah ada kesulitan saat itu atau ada arahan dari siapa yang mengarahkan sehingga bisa tersusun sesuai dengan yang Rasul inginkan? Mungkin bisa itu disampaikan Ustaz. Syukron, jazakallah khair. Jamaah sekalian, bahwa penyusunan Al-Quranul Karim itu sudah ada di masa Nabi SAW. Pencatatan Quran itu sudah di masa Nabi. Jadi ketika turun Al-Quranul Karim, Nabi bersabda kepada sahabatnya, "Uktub, tulislah dalam surah ini." Jadi penyusunan Al-Fatihah sampai An-Nas itu memang ada dalilnya, ada hadisnya. Perintah langsung dari Nabi. Tulislah, tulislah gitu. Jadi Nabi menyuruh untuk menulis. Nah, ketika pencatatan penulisan Al-Quran itu disaksikan 2 orang ahli. Jadi ada saksi. Jadi ketika ditulis itu ada 2 orang saksi yang menyaksikan. Ini benar, gitu. Kalimatnya benar, susunannya benar, gitu. Jadi setiap turun ayat Al-Quranul Karim, Nabi perintahkan untuk sahabatnya mencatat dan ada 2 orang saksi yang menulisnya. Ini dia. Jadi dari masa Nabi sudah tercatat, baru pembukuannya pada masa Abu Bakar. Saya ulangi, bukan masa tabi'in ya, pada masa Abu Bakar. Kemudian disempurnakan satu bacaan pada masa Utsman. Satu dialek pada masa Utsman. Kemudian baru setelah itu dikasih harokat. Ya, dikasih harokat. Kasih harokat itu pada masa tabi'in. Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi. Dia yang berjasa, walaupun dia zolim, dia banyak membunuh rakyatnya, tapi dia jasa karena dia sastrawan, ahli bahasa. Jadi orang-orang ahli bahasa tuh Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, dia hafal Quran. Hajjaj bin Yusuf tuh hafal Quran. Dia yang ngasih harokat-harokat itu. Jadi kalau kita orang non Arab itu, kalau nggak ada barisnya susah bacanya. Nah, dengan adanya harokat, ya, ada fathah, ada doma, ya, ada kasroh gitu ya, ada sukun. Nah, itu jadi kita jadi mudah, ada tanwin gitu ya. Dulunya nggak ada. Dulunya. Aslinya Al-Quran itu nggak ada titik juga. Aslinya Quran nggak ada titik. Ya. Jadi nun sama ba sama ya sama ta sama. Ya, jadi nggak ada titiknya. Nah, pada masa Hajjaj bin Yusuf dikasihlah titik, ya, dikasihlah tanda baca. Nah, jadi jamaah sekalian, ini tentang penulisan Al-Quranul Karim. Makanya Al-Quran terjaga sampai hari ini. Jangankan ada baris, nggak ada baris aja sahabat bisa baca. Ya. Dan mukjizat Al-Quran waktu itu bukan hanya tertulis, tapi dihafal di dada-dada kaum muslimin. Ini sepintas tentang sejarah kodifikasi Al-Quranul Karim. Dan Al-Quranul Karim diturunkan dengan bahasa Arab, karena memang bahasa Arab bahasa yang sangat terjaga. Dengan satu kalimat, ketika orang salah bacanya itu sudah berubah artinya. Ya, satu kalimat ketika orang salah nulis, titiknya tahuan beda artinya. Ini salah satu keistimewaan bahasa Arab. Bahasa yang paling luas di dunia, bahasa yang paling kuat dan tidak mengalami perubahan. Berbeda dengan bahasa Indonesia sudah banyak perubahan. Ya, ejaannya berubah, kemudian secara gramatikanya sudah banyak berubah. Bahasa Arab tidak. Makanya 15 tahun berjalan, bahasa Arab yang kita baca dalam Al-Quranul Karim, kalimat-kalimat bahasa Arab yang ada dalam Al-Quranul Karim tidak mengalami perubahan distorsi bahasanya. Ya, tetap indah, tetap bagus, tetap sempurna. Nah, ini jawaban singkat dari saya. Jadi jamaah sekalian, sahabat sudah mencatat Quran,
kemudian dibukukan oleh Abu Bakar, kemudian disempurnakan pada masa Utsman, kemudian juga disempurnakan lagi yang terakhir pada masa Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi, seorang gubernur yang fenomenal ya di masa di Kufah pada waktu itu, pusat pemerintahannya.